psikolog bagi seorang anak tuh buat Tante sebagai seorang ibu perkembangan anak? Kalau era zaman sekarang kan memang rentan banget ya, anak-anak zaman sekarang selalu bilang bagaimana mereka concern sama mental illness, mental health segala macam. Jadi dengan adanya psikolog saat ini tuh sangat membantu buat aku pribadi yang memang ibu baru, dimana kan kita pengennya melihat anak itu tumbuh kembang secara optimal gitu. Sedangkan kan memang sekarang tuh ilmu sangat terbuka lebar gitu, kita bisa lihat di Google tapi kan source-nya kita nggak tahu dari mana. Tapi kalau dari psikolog sendiri kan dia bisa tahu tuh bagaimana setiap anak itu pasti berbeda, cara treatmentnya berbeda. Jadi menurutku untuk saat ini dengan begitu banyaknya gempuran digital sosial media itu sangat membantu sekali sih untuk anak-anak tetap tahu kita bagaimana cara nge-treat anak-anak. Sejauh ini kalau hasilnya seperti apa yang diterapkan sama Mbak Tanti sama Bapak Ibu? Pola asuhnya sih kita belajar banyak ya tentang bagaimana cara nge-treat anak-anak. Tapi kembali lagi anak itu kan anak kita sendiri yang memang nggak bisa 100% kita ikutin teori apa yang diajarkan sama psikolog ataupun memang pakar-pakar ilmu parenting, karena setiap anak itu dibilang berbeda. Jadi ya bagaimana caranya kita menyesuaikan ilmu yang kita dapat. Kalau misalkan ditanya bagaimana cara nge-treatnya, ya aku anak yang pertama dengan anak kedua pasti sudah beda gitu. Anak yang pertama perempuan, dia lebih sensitif, anak kedua cuek. Jadi ya memang sebisa mungkin, seluas mungkin kita menjadikan anak itu ya sebagai teman saat ini. Kalau Mbak Tanti sama suami itu termasuk yang dikit-dikit ke dokter pas sekolah atau yang biarin dulu aja, mungkin mau pinter mau gede? Nah itu untuk saat ini jujur memang aku lebih menggunakan pakar, karena ilmu kan memang kalau misalnya parenting itu kan ilmunya kan akan terus upgrade ya. Jadi kalau pas lagi umur anakku waktu itu Kara sih umur 2 tahun, fase-fase tantrum aku tanya psikolog seperti apa. Nanti sekarang usia udah masuk 6 tahun, beda lagi tuh tantangannya. Jadi ya aku dengan Arda memang kita concern banget dan memang lumayan sangat percaya dengan adanya psikolog. Pernah punya pengalaman apa sih yang ketika yang sampai harus ke psikolog anak? Mungkin anaknya yang tadi tantrum banget atau seperti apa? Waktu itu penentuan sekolah sih, kan sekarang anakku kelas 6 tahun usianya. Jadi kayak untuk masuk sekolah SD kan 7 tahun. Terus aku tanya-tanya sama psikolog gimana kelihatannya Kara anak yang pertama ini sudah siap atau belum ke sekolah, dan itu memang aku menggunakan jasa psikolog untuk bisa tahu apakah dia sudah siap untuk bisa masuk sekolah SD gitu. Dan bagi perhatian sama dua anak seperti apa sih Mbak Tanti sejauh ini? Ya sama dengan ibu rumah tangga yang lain sih, sebisa mungkin memang main kalau pas lagi di rumah, terus kalau lagi di luar ya tetap kita bisa interaksi dengan mereka melalui alat komunikasi handphone, video call segala macam, sama aja sih sama yang lain. Nah saat ini Mbak Tanti, repotnya seperti apa membagi perhatian buat anak, buat papa juga yang lagi sakit, seperti apa gimana? Apakah mukul tapi seperti apa gitu? Saat ini memang waktu-waktu yang lumayan agak harus bermitra, harus temenan sama suamiku gitu. Jadi bisa kita bagi-bagi gitu. Kayak aku misalnya lagi fokus ngurusin papa, ya sebisa mungkin suamiku yang take over semuanya. Jadi memang bentuk rasa sayang ke anak tuh nggak hilang lah. Walaupun nanti pas lagi di rumah ya nggak munafik lah, pasti yang namanya energiku kan lagi nggak bagus ya, mikirin apa segala macam, pasti tantrum, pasti cari perhatian. Jadi ya memang akhirnya sama suamiku dipegang gitu, di handle. Yang lebih baik Kondisinya masih sama, jadi up and down masih sama. Mohon doa terbaik. Tapi udah berapa lama Kak di rumah sakit? Sebenarnya 1,5 bulan ini keluar masuk ICU aja sih. Jadi pas saat ini sekarang sudah di rumah home care, jadi tetap bolak-balik ke rumah sakit untuk cek. apa sih stroke ya? Kalau kemarin itu karena jatuh dari tangga, jadi kena stroke yang keempat, terus sama ditambah demensia. Jadi itu yang membuat kondisi papaku yang saat ini ya harus di tempat tidur terus gitu. Terus karena demensia itu kan mungkin orang-orang bingung, demensia itu penyakit pikun tapi bukan pikun, gimana ya? Jadi kalau misalnya secara medisnya tuh otaknya mengecil gitu loh, jadi daya ingat untuk melihat orang, untuk apa segala macam mirip-mirip dengan Alzheimer, tapi ya bukan Alzheimer, ini demensia maksudnya. Bagaimana? Supportnya seperti apa buat papa? Ya supportnya
apa namanya, kan aku kan nggak bisa 24 jam di rumah ya, jadi memang pasti tetap telepon, pasti tetap mengatur semuanya, kebutuhan orang tua, kebutuhan papa pasti tetap diurus. Terus habis itu kayak doa sih, aku paling kalau setiap kali ketemu sama banyak orang ya bisa mungkin aku minta doa aja sih, karena aku tahu doa itu paling mujarab biasa. Tapi papa masih bisa diajak komunikasi dengan baik ya?